Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sejarah. Seperti biasa, Bapak minta kalian ada yang bersedia untuk berdoa, memimpin doa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini tadi Bapak dapat informasi Muhammad Farel, Najma, sama Dian Sopiandi yang tidak hadir, ada 3 orang ya. Nah, berhubungan dengan Maulid Nabi, nasi tumpeng juga sate kambing yang Bapak tampilkan, kalian sudah mengetahui bahwa ada rempah-rempah di dalamnya, ya kan? Contohnya apa? Terus? Terus? Oke, baik. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nanti di pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin tekankan dulu bahwa kita punya satu kesepakatan kelas. Yang pertama, tentu saja seperti biasanya kita harus tepat. Kedua, oke, terus yang ketiga, udah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Tadi di awal kegiatan berdoa sudah. Kemudian nanti kita akan menyimak beberapa video, kemudian kalian akan berkegiatan membaca beberapa sumber atau buku. Kemudian selanjutnya mencari menganalisis sumber, kemudian berdiskusi kelompok, mempresentasikan hasil, mengemukakan pendapat, juga akan mengerjakan tugas ya, asesmen. Kemudian nanti di akhir akan merefleksikan kegiatan, memberikan umpan balik, dan kita akan ambil kesimpulan. Bapak mau ajarin satu ice breaking buat kalian. Sekarang tahu tepuk pramuka nggak? Tahu. Bapak mau membuat tepuk harmoni. Tepuk harmoni terdiri dari 3 tepuk. Nanti kalian ikutin ya. Tepuk 1. Bisa? Oke, siap. Tepuk 1. Wah, kompak. Oke, bisa. Fokus. Siap. Tepuk 1. Kalau tepuk 2 di akhirnya gini nih, dengerin Bapak. Wush. Siap. Tepuk 1. Belum. Wasus. Belum. Nanti. Sekarang tepuk 2. Wush. Baru bilang wush. Ya, bisa? Oke, tepuk 2. Wush. Nggak gitu. Wush, gituin ya. Nah. Terakhir, tepuk 3. Pok. Ha, gitu ya. Ngerti nggak? Bisa? Ha. Bisa? Hah? Bisa? Oke, siap. Jadi gini, tepuk 3, prok. Ha. Tapi harus ke temen yang sebelahnya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk 3. Ha. Ke temen yang sebelahnya. Kamu kenapa? Ya, kumisnya bisa ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Itu namanya tepuk harmoni. Bapak mau satukan 3 tepuk. Bisa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, sekarang duduknya yang benar, yang tenang.
Oke, siap. Tarik napas dalam-dalam. Matanya ditutup. Tenangkan perlahan. Oke. Tarik napasnya ke atas. Kemudian tenangkan pikiran kalian. Hilangkan pikiran yang lain. Masukkan pikiran bahwa kita bisa mencapai pembelajaran dengan baik. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napasnya, mulai fokus, keluarkan. Tarik napasnya, fokus, keluarkan. Udah, sekarang buka mata kalian pelan-pelan. Udah merasa tenang? Udah mulai tenang? Kalau sudah mulai tenang, Bapak hari ini mau menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita di pembelajaran sejarah adalah melalui kegiatan literasi, diskusi antar kelompok, presentasi kelompok, kalian itu nanti bisa menjelaskan, menyebutkan, mengidentifikasi, memetakan jalur, juga mengetahui tentang penyebab pentingnya rempah-rempah Nusantara. Nanti kita akan sedikit nonton film, kemudian kalian akan membuat kelompok dan akan mencari seperti apa sih rempah-rempah itu. Bisa mengikuti ya? Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan tentang kenapa sih jalur rempah-rempah itu sangat penting. Dimulai dari abad ke-9 Masehi, di Pulau Jawa ini sudah terjadi perdagangan antar pulau. Ya, sudah terjadi perdagangan antar pulau, kemudian ada bangsa Arab, ada bangsa Portugis, ada bangsa Mesir, ada orang Cina yang mencari keramik dari yang membawa keramik. Juga ada pedagang-pedagang dari India yang datang ke Nusantara. Jadi mereka itu menukar hasil dari wilayah mereka, dari keramik, kemudian dari jubah, kemudian juga dari hasil dari Cina atau hasil dari wilayah lainnya seperti di Arab dan lain-lainnya, itu ditukar dengan rempah-rempah. Bahkan mereka berani menukar apa ini? Emas dengan rempah-rempah. Saking berharganya sebuah rempah-rempah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video buat kalian. Video ini pun semoga bisa menambah hasanah kita dalam pembelajaran hari ini. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen Barnard, menduduki Lampung dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayanan kompeni. Oke, cukup ya. Video tadi tentang apa? Perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nanti kita akan bahas ya. Tapi kita lanjutkan dulu di video yang kedua. Bapak mau menunjukkan video selanjutnya tentang seorang pelajar SMA yang menjadi juara kompetisi visualisasi atau video. Dia membuat video tentang rempah-rempah. Kalian nanti tugas ke depan di mapel sejarah bisa membuat salah satu video tentang rempah-rempah. Di bumi ini terdapat banyak sekali negara-negara di dunia yang memiliki rempah-rempah. Buat kamu yang belum tahu, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat. Bapak mau sedikit bertanya tentang video tadi. Video yang kedua tentang apa? Kegunaan rempah-rempah. Kan tadi kalau yang bicara siapa? Apa? Apa aja contohnya?
dari yang tadi kita tonton, kita punya masalah yang harus kita pecahkan. Sekarang kita akan cari penyebabnya, masalahnya. Kenapa sih rempah-rempah Nusantara itu begitu berharga di kancah dunia? Nah, sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 Aldi, Rehan, Nabila, Alfa, Alfra, Jahra. Mana? Kelompok 2 Vicky, Asti, Nurul, Yopi. Kelompok 3 Radi, Lastri, Aulia, Sani. Kelompok 6 Asep, Jingga, Nining, dan Nabila. Oke, silahkan sekarang kalian buat kelompok sendiri. Di situ duduknya diatur ya. Sok. Kelompok 1 mana? Cung. 1, 2 mana? 2, 2. Oh, 2 kamu teh. 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 mana? Nah, Bapak akan kasih tugas buat kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 6 mana? Kelompok 6. Oke. Di depan kalian ada LKPD, lembar kerja peserta didik tuh. Tugasnya ada kan? Ada di sana. Coba tiap kelompok itu beda-beda tugasnya. Untuk contoh Bapak lihat kelompok 2 dan kelompok 5 ini mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis rempah-rempah di Nusantara dan kegunaannya. Nomor satunya mencari 10 jenis, nomor 2 menjelaskan dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 5 nanti kalian isi di sini ya. Jadi nama rempah-rempahnya apa, kemudian apa lagi? Asal daerah dan manfaat. Kemudian nanti cari produk dari hasil rempah-rempah, misalkan tadi jamu-jamu. Nah, kalian bisa cari di sini, dituliskan di sini untuk kelompok 2 dan kelompok. Selebihnya nanti Bapak akan dampingi kalian secara langsung. Silakan sekarang kalian tulis nama kelompoknya, boleh di sini. Yang pertama tulis dulu nama kelompoknya, kemudian cari selesaikan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Bisa ya? Kelompok 6. Kalian sama dengan tugasnya kelompok 3. Tulis nama kelompoknya di sini. Oke. Nah, apa ini nih? 3 perusahaan yang masih menggunakan rempah. Misalkan tadi teh apa? Contohnya? Cengkeh. Cengkeh itu dibuat untuk rokok misalkan. Nah, di sini nama perusahaannya perusahaan apa? Gudang Garam. Terus apa lagi? Misalkan Jarum Super, PT Jarum. Ya, cari di apa? Di internet. PT Jarum, produknya apa? Kalau mau aya kontaknya, tuliskan. Kalau nggak ada, kalian cari. Pak, alamatnya nggak ada, cari aja dulu. Atau perusahaan kosmetik apa tuh, buat muka apa tuh. Nanti daftar produknya apa? Rokok, apalagi misalkan kosmetik, apalagi tuh. Tapi nama perusahaannya udah ditulis dulu. Paham sampai sini? Paham? Sok silakan isi. Ini teh maksudnya keterangannya gimana? Gimana? Ini dulu. Apa gimana? Kan ini nama rempah-rempah, tujuan ekspornya karena apa? Terus keterangannya maksudnya gimana? Nah, misalkan kalau di sini nggak cukup, kalian kan berapa nih minimal ada 5 ya, atau 5 jenis rempah-rempah. Misalkan cengkeh atau pala. Tujuan ekspornya ke mana? Ke negara mana? Eropa, ke Jerman misalkan ya, Amerika gitu ya. Nah, kalau kan suka ada keterangan tuh di Google teh, diekspor sekian. Nah, jelasinnya di sini. Ini Ngerti nggak? keterangan teh penjelasan. Penjelasannya dari mengekspor barang itu. Kalau ini kan gimana? Nah, kalau ini kan nanti kamu pakai apa? Pakai pensil atau nanti Bapak kasih spidol, nanti hubungin nih. Kan ini ada nomornya nih. Ya nggak? Dari 1, 2, ke 3, ke 4, kemana tuh? Ya, dihubungkan 1, kedua mana 2? Kelihatan nggak? Tuh, 1 ke 2. Kemudian terus? 2 ke 3. Nah, gitu terus. Ngerti nggak? Tapi pakai nomor dan pakai nama. Yang kalian kerjakan pertama ini dulu. Nama perusahaannya apa? Oke. Ininya udah. Daftar produk kayak tadi ada ladaku, ada apa. Terus rempah yang digunakan dalam ladaku itu apa? Ya,
digunakan untuk apa nih? Digunainnya untuk apa? Untuk membuat lada dan lain. Bisa. Ada yang membutuhkan gambar-gambar? Kalau kalian mau menerapkan gambar-gambar di lembar kerja kalian, Bapak menyiapkan gambar-gambarnya, silahkan nanti guntingin dan tempelin pakai ini. Guntingnya ada. Mau nggak? Mau ya? Coba. Nih. Kalian teh kelompok berapa ini teh? Kelompok 5. Ayo sok. Cari aja nggak apa. Boleh, sok. Bagus. Jelaskan kalau bisa mah. Gitu non. Susu, telur, madu jahe. Sip. Boleh. Silakan. Kelompok berapa ini teh? Bisa? Sok. Kelompok sabar itu teh? Nah, gitu, bagi-bagi tugas. Kalian kelompok berapa ini? Ada yang udah mulai motongin belum? Tuh, pinjam ke sana. Tuh ayo tuh di teman-teman kalian. Pergi web, pinjam. Kita kelompok sabaraha? Kelompok 1. Ini kelompok berapa ini? 2. Udah ya, silakan kalian selesaikan dan Bapak minta perwakilan dari pihak kelompok. Bapak minimal berapa orang? 2 orang aja presentasikan ke depan ya. Kerjanya sama Sani. Kelompok 1 mana itu? 1. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? 3. Kelompok 3. 4. 5. 6. Oke, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 dan 4, silakan presentasikan hasil dari kerja kelompok. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu daftar rempah dan pengolahan rempah. Kelompok 2. Nama rempah asal Indonesia. 1. Ketumbar, asal daerah Aceh. Manfaat meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan rasa dan aroma makanan. 2. Kemiri, asal daerah Sumatera Barat. Manfaat mengatasi peradangan dan menambahkan rasa gurih pada makanan. 3. Daun salam, asal daerah Asia Tenggara. Manfaat menurunkan kolesterol, menambahkan aroma. 4. Lengkuas, asal daerah Asia Tenggara. Manfaat untuk melindungi dari infeksi, menjaga warna masakan agar tetap cerah. 5. Bawang putih, asal daerah Jawa Timur. Manfaat mengendalikan tekanan darah dan memberikan cita rasa yang gurih. Cukup? Ada pertanyaan? Ayo. Nanya. Silakan. Ya, langsung. Kelompok berapa? Ya, sok.
Kelompok 2 dan kelompok 5 silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya apa manfaat rempah-rempah dari masyarakat Indonesia? Oke. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaannya yaitu sebagai penambah cita rasa, mengungkapkan upacara. Boleh kalian tunjukkan dulu hasil kalian ke yang lain. Cukup? Udah cukup? Terjawab. Oke, kalau cukup tutup aja. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Fakari. Tujuan ekspor ke negara India, Tiongkok, Amerika Serikat, Pakistan, Uni Emirat Arab. Yang ketiga, lada. Tujuan ekspornya ke Vietnam, Amerika Serikat, Jerman, Belanda. Yang keempat, pala. Tujuan ekspornya ke Belanda, India, Uni Emirat Arab, Jerman. Yang kelima, jahe. Tujuan ekspor ke Tiongkok, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Eropa. Yang keenam, kunyit. Tujuan ekspor ke India, Pakistan, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab. Yang ketujuh, kapulaga. Tujuan ekspornya ke Arab Saudi, Mesir, India, dan Uni Emirat Arab. Silakan kalau mau ada yang mau bertanya ke kelompok berapa ini teh? 1 sama 4 tentang jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Cung, ayo. Ya, silakan. Yuk. Mengapa Indonesia harus mengekspor rempah-rempah ke luar negeri, sedangkan di luar negeri saja peradabannya sudah dibilang maju? Apakah luar negeri tidak bisa membudidayakan rempah-rempah yang ada di Indonesia? Sekian. Oke, bagus. Kenapa Indonesia harus ekspor ya ke luar negeri? Kenapa di luar negeri tidak membudidayakan saja rempah-rempahnya? Gimana? Gimana tadi jawabannya gimana? Diulangi. Indonesia harus mengekspor rempah-rempah ke luar negeri. Ketersediaan, keberlanjutan, dan kualitas produk. Kualitas produk. Jawabannya kualitas produk. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Sok langsung tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kalian tunjukkan dulu hasil kalian ke yang lain? Mana coba lihat. Mana? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Silakan dulu. Sebelum kita simpulkan kegiatan ini secara berkelompok, Bapak ingin agar kalian coba mengisi link pertanyaan yang akan Bapak bagikan ke kalian ya. Oke, sekarang kalian silahkan buka Google Form yang sudah dibagikan. Kemudian isi masing-masing di HP masing-masing ya. Oke, silakan. Oke, udah dimasukin. Sekarang kita akan coba bahas sedikit. Kita akan refleksikan hasil dari evaluasi tadi, presentasi kelompok. Bapak akan coba simpulkan pertemuan ini. Bisa satu orang bacakan ini? Tolong kesimpulan dari pertemuan kali ini apa? Ya, apa baca? Rempah-rempah Nusantara. Jadi jawaban atas masalah yang tadi kita cari itu adalah pertanyaannya kan mengapa rempah-rempah itu berharga di kancah perdagangan dunia. Nah,
setelah kalian tadi diskusi dan beberapa disimpulkan bahwa ada faktor geografis, ada faktor sosial budaya. Kayu manis menjadi komoditas yang dicari karena ada beberapa tanaman yang tidak bisa tumbuh di wilayah Eropa walaupun sudah melakukan pengkondisian atau rekayasa cuaca atau rekayasa tumbuhan dengan baik. Terjawab ya? Siapa? Saya? Ya, tadi kan kamu bertanya tentang apa? Kenapa sih Pak rempah-rempah itu tidak dapat dibudidayakan di Eropa? Karena struktur tanah dan lain-lainnya itu sama cuaca di Eropa itu tidak kompatibel dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ingat di pelajaran geografi bahwa di Indonesia itu berapa musim? 2. Musim apa saja? Panas, hujan. Sedangkan di Eropa 4. Apa saja? Sejuk, terus gugur, panas, terus dingin. Nah, kemungkinan di 4 musim itu di Eropa rempah-rempah tidak bisa tumbuh dengan baik. Makanya itulah kekayaan kita Indonesia, negara Indonesia ini sangat kaya melimpah dari rempah-rempah sampai juga di bawahnya. Kalian harus lebih cinta lagi, ternyata di wilayah kita ini tanahnya lebih baik dari Eropa atau negara lain. Jadi bersyukurlah tinggal di Indonesia ya. Yang suka lihat TikTok, yang suka lihat apa, ternyata tanah kita itu tanah yang subur. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih bersyukur lagi dalam menghadapi kondisi yang mempunyai tanah yang baik. Terakhir dari Bapak, sebelum kita nanti mengakhiri pertemuan ini, ada pertanyaan lagi? Cukup? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian menarik atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan nggak? Sampai kalian lupa waktu. Kalau ini sudah hampir melebihi 10 menit ya kita ya. Tapi nggak apa-apa. Kurang. Tapi nggak apa-apa. Hari ini Bapak pun cukup bangga mengajar di kelas berapa ini? Karena kalian memang cukup atraktif, punya kurang menurutkan iman sama saya aja Pak, sama saya di ambil ini. Saya cukup close buat kalian. Ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Kedepannya kita akan menghadapi pembelajaran yang lebih lagi di dalam mata pelajaran sejarah. Sebelum saya tutup, nanti setelah saya tutup kalian pimpin doa sama satu orang ya, kemudian langsung pulang karena sebentar lagi pulang. Terima kasih atas pertemuan kali ini, semoga menjadi berkah buat saya dan kalian. Amin. Kata dari saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa di dalam hati mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Mejanya dirapikan seperti biasa ya. Ya, mejanya dirapikan.